Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'mati iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Nandita Diputra, NPM 2117070120024 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah yaitu Etika dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arikman SKM MKes. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas topik bahasan yaitu perkembangan profesi kesehatan masyarakat. Judul yang pertamanya yaitu tahapan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Tahapan profesi perkembangan profesi kesehatan masyarakat Indonesia ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu periode sebelum ilmu pengetahuan. Nah, pada periode ini, upaya untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan penyakit telah dilakukan oleh negara-negara dengan kebudayaan yang paling luas, yakni pada zaman Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Nah, pada zaman ini, ditemukan dokumen-dokumen tertulis, bahkan peraturan tertulis tentang pembangunan air limbah, drainase, pengaturan air minum, dan pembuangan kotoran. Kemudian pada zaman Romawi kuno telah dikeluarkan peraturan yang mengharuskan masyarakat mencatat tentang pembangunan rumah, binatang-binatang yang berbahaya, bahkan ada keharusan pemerintah kerjakan untuk melakukan supervisi atau peninjauan kepada tempat minum masyarakat, warung makan, tempat-tempat prostitusi. Kemudian pada abad ke-7, kesehatan masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai penyakit menular makin menyerang sebagian besar penduduk dan telah menjadi epidemi, bahkan di beberapa menjadi epidemi, misalnya penyakit kolera. Kemudian pada abad ke-14 mulai terjadi wabah pes di India dan Cina. Namun upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat secara keseluruhan belum dilakukan oleh manusia yang hidup pada zamannya. Kemudian yang kedua yaitu pada periode ilmu pengetahuan. Nah, pada periode ini bangkitnya ilmu pengetahuan terdapat yaitu pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang mempunyai dampak yang luas terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan. Pada abad-abad sebelumnya, masalah kesehatan khususnya penyakit hanya dilihat sebagai fenomenal biologis dan pendekatan yang dilakukan secara biologis dan sempit. Nah, pada abad ke-19, masalah kesehatan adalah masalah yang paling kompleks. Nah, pada abad ini mulai ditemukan berbagai penyakit-penyakit dan vaksin sebagai pencegah penyakit. Louis Pasteur menemukan vaksin untuk pencegahan penyakit cacar. Joseph Lister menemukan asam karbor untuk sterilisasi. Kemudian William Marton menemukan ether untuk anestesi. Kemudian pada tahun 1832 dilakukan penyelidikan dan upaya-upaya kesehatan masyarakat oleh Edwin Chadwick dan kawan-kawan. Pada saat itu, masyarakat Inggris terserang penyakit epidemi wabah kolera. Nah, laporan hasil penyelidikan adalah masyarakat hidup di kondisi sanitasi yang jelek, sumur penduduk berdekatan air kotor, dan pembuangan kotoran manusia. Air limbah mengalir terbuka, tidak teratur, makanan yang dijual di pasar banyak
Pem- Kemudian pada tahun 1955, pemerintah Amerika telah membentuk Departemen Kesehatan yang pertama kali yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Kemudian pada tahun 1872 telah diadakan pertemuan orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap kesehatan masyarakat di New York dan menghasilkan Asosiasi Masyarakat Amerika atau disebut juga dengan America Public Health Association. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan di Indonesia. Sejarah perkembangan masyarakat di Indonesia dimulai sejak pemerintah Belanda, yaitu pada abad ke-16. Kesehatan masyarakat di Indonesia pada waktu itu dimulai dengan adanya upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti oleh masyarakat pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1851 didirikan sekolah dokter di Jawa untuk pendidikan dokter pribumi. Selanjutnya pada tahun 1913 didirikan sekolah dokter di Surabaya. Kedua sekolah tersebut mempunyai andil yang sangat besar dan menghasilkan tenaga-tenaga dokter yang mengembangkan kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 1888 didirikan laboratorium pusat di Bandung yang mempunyai peranan sangat penting dalam langkah menunjang pemberantasan penyakit malaria, lepra, cacar, dan malaria, bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat yang lain seperti gizi dan sanitasi. Kemudian pada zaman kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting perkembangan masyarakat di Indonesia adalah dengan diperkenalkan konsep Bandung pada tahun 1951 oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah. Dalam konsep ini mulai dikenal konsep kuratif dan preventif. Next, kemudian soal yang kedua yaitu tahapan perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada instansi pemerintah. Nah, penjabat fungsional tenaga profesi kesehatan dan ilmu perilaku yang selanjutnya disebut dengan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh penjabat yang berwewenang untuk melakukan pelayanan di bidang promosi kesehatan pada instansi pemerintah. Promosi kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, memengaruhi, membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan, serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat diterapkan melalui surat keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara nomor 58 garis miring Cap garis miring MPAN garis miring 8 garis miring 2000 tentang jabatan fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat, angka kreditnya. Di sini disebutkan bahwa penjabat fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh penjabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jenjang jabatan fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat terdiri dari penyuluhan kesehatan masyarakat, ahli, dan penyuluhan kesehatan masyarakat terampil. Next, kemudian kategori dan jenjang jabatan. Jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku kategori keterampilan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri dari yang pertama yaitu tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terampil. Kedua, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku mahir. Kemudian yang ketiga yaitu tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku penyedia. Kemudian jenjang jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dengan kategori yaitu keahlian dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas yang pertama tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama, yang kedua tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli muda, ini merupakan lulusan D2. Kemudian yang ketiga yaitu tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli media, ini merupakan lulusan dari D3. Kemudian yang keempat yaitu tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli utama. Ini merupakan lulusan dari D4 atau S1. Baik, teman-teman semuanya, inilah hasil persentase tugas ke-10 saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan, dan terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.